Oke, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalan, saya Rafiq dengan NIM sebagaimana tercantum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi biaya mengenai Cost Volume Profit Analysis atau analisis CVP. Oke, Cost Volume Profit Analysis atau CVP adalah alat yang digunakan manajemen untuk memahami hubungan antara biaya, volume, penjualan, dan laba perusahaan. Melalui analisis ini, manajer dapat memperkirakan bagaimana perubahan harga, biaya, atau jumlah penjualan akan mempengaruhi keuntungan. CVP analisis ini sangat penting dalam perencanaan bisnis, penentuan harga, dan pengambilan keputusan jangka pendek. Tujuan utama CVP adalah membantu perusahaan merencanakan laba secara lebih realistis. Dengan CVP, manajemen dapat mengetahui berapa unit yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi atau mencapai target laba tertentu. Selain itu, analisis ini juga membantu mengevaluasi dampak perubahan biaya, harga, maupun strategi penjualan. Selanjutnya, konsep dasar CVP. CVP berfokus pada hubungan antara empat elemen utama, yaitu harga jual, biaya variabel, biaya tetap atau fixed cost, dan volume penjualan. Keempat elemen ini saling mempengaruhi dan menentukan apakah perusahaan akan memperoleh laba atau mengalami kerugian. Next yaitu komponen utama CVP. Komponen pertama adalah harga jual per unit, yaitu harga yang dibayar pelanggan. Kedua adalah biaya variabel per unit, yaitu biaya yang berubah sesuai jumlah produksi atau penjualan. Yang ketiga adalah biaya tetap, yaitu biaya yang relatif konstan. Dan yang terakhir adalah volume penjualan, yang menjadi penentu utama laba perusahaan. Selanjutnya, jenis biaya dalam CVP itu ada dua. Pertama, biaya tetap. Biaya tetap itu biaya yang tidak akan berubah dalam kisaran aktivitas tertentu, seperti sewa gudang, gaji manajemen, dan asuransi. Kedua adalah biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sesuai jumlah produksi, seperti bahan baku, upah langsung, dan komisi penjualan. Selanjutnya kita akan membahas terkait contribution margin. Contribution margin ini adalah selisih antara penjualan dan biaya variabel. Nilai ini menunjukkan berapa besar kontribusi setiap unit produk untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Semakin besar contribution margin, maka semakin cepat juga perusahaan menutup biaya tetapnya. Lalu ada break-even point. Break-even point ini adalah titik impas, yaitu kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Pada titik ini, perusahaan tidak untung dan tidak juga rugi. Mengetahui break-even point ini bertujuan untuk membantu manajemen menentukan target penjualan minimumnya agar tercapai titik impas. Break-even dalam unit dihitung dengan rumus biaya tetap dibagi contribution margin per unit. Rumus ini menunjukkan berapa unit yang harus dijual agar perusahaan mencapai kondisi impas. Selain dalam unit, break-even juga dihitung dalam nilai rupiah atau nilai penjualan. Selanjutnya, terkait grafik break-even, grafik break-even ini menunjukkan hubungan antara biaya, penjualan, dan laba secara visual. Garis penjualan dan garis total biaya akan berpotongan di titik impas. Area di bawah titik impas menunjukkan kerugian, sedangkan area di atasnya adalah menunjukkan laba. Lalu, target laba. Selain mengetahui titik impas, perusahaan biasanya memiliki target laba tertentu. CVP membantu menghitung berapa unit yang harus dijual untuk mencapai target tersebut. Informasi ini sangat berguna dalam perencanaan penjualan. Lalu pembahasan terkait margin of safety. Margin of safety ini menunjukkan seberapa jauh penjualan dapat turun sebelum perusahaan mengalami kerugian. Nilai ini dihitung dari selisih antara penjualan aktual dan penjualan pada titik impas. Semakin besar margin of safety, semakin aman kondisi perusahaannya. Lalu operating leverage. Operating leverage mengukur sensitivitas laba terhadap perubahan penjualan.
Perusahaan dengan biaya tetap yang tinggi biasanya memiliki operating leverage yang tinggi. Artinya, kenaikan penjualan kecil bisa menghasilkan kenaikan laba yang besar, tetapi penurunan penjualan juga berisiko besar. Grafik profit volume. Grafik ini menunjukkan hubungan antara volume penjualan dan laba. Garis grafik akan memotong titik nol pada volume yang sama dengan titik impas. Grafik ini nantinya akan membantu manajemen memahami pengaruh perubahan volume terhadap laba. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus untuk usaha kopi. Di sini ada harga jual per gelas ditetapkan Rp25.000, biaya variabel per gelasnya itu Rp10.000, dan biaya tetap per bulan sebesar 30 juta. Selanjutnya, untuk menghitung BEP, yang pertama contribution margin per gelas adalah senilai Rp25.000 dikurangi Rp10.000, yaitu Rp15.000. Lalu biaya tetap ada sebesar 30 juta, maka untuk perhitungan BEP adalah 30 juta dibagi 15.000. Didapat hasilnya 2.000 gelas per bulan. Artinya, perusahaan harus menjual minimal 2.000 gelas agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, jika pemilik usaha ingin laba 15 juta per bulan, maka total yang harus ditutup adalah 30 juta ditambah 15 juta, yaitu 45 juta. Dibagi contribution margin sebesar 15.000, maka didapati hasilnya bahwa perusahaan itu harus menjual 3.000 gelas per bulan untuk mencapai target laba sebesar 15 juta per bulan tadi. Oke, dari perhitungan tersebut dapat kita ketahui perusahaan jika menjual di atas 3.000 gelas maka memperoleh laba sesuai target. Jika menjual antara 2.000 sampai 3.000 gelas, perusahaan kopi tadi masih memperoleh laba, namun belum mencapai target. Dan apabila penjualan di bawah 2.000, maka ditetapkan perusahaan itu mengalami kerugian. Selanjutnya, informasi ini akan membantu manajemen menentukan strategi penjualannya. Keterbatasan CVP. CVP menggunakan beberapa asumsi, seperti harga jual dan biaya variabel yang konstan. Dalam kenyataannya, harga dan biaya bisa berubah karena kondisi pasar. Karena itu, CVP sebaiknya digunakan sebagai alat bantu keputusan dan bukan satu-satunya dasar keputusan. Terakhir, sebagai kesimpulan, CVP adalah alat penting untuk memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba. Analisis ini membantu perusahaan menentukan titik impas, target laba, dan tingkat risiko usaha. Dengan memahami CVP, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih terarah dan rasional. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.